Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Saya merasa terhormat bersama Anda hari ini pada saat kelulusan Anda dari salah satu universitas terbaik di dunia. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Saya tidak pernah lulus dari perguruan tinggi, dan sejujurnya ini adalah yang paling dekat yang pernah saya dapatkan dengan kelulusan perguruan tinggi. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Hari ini saya akan memberitahu Anda 3 cerita dari hidup saya. Yes, itu dia. Bukan masalah besar, hanya 3 cerita. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? Cerita pertama saya yaitu tentang menghubungkan titik-titik. Saya drop out dari Reed College setelah 6 bulan pertama, tetapi kemudian tinggal sebagai drop-in selama 18 bulan atau lebih sebelumnya saya benar-benar berhenti. Jadi, kenapa saya di drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Itu dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa panca sarjana muda yang belum menikah dan dia memutuskan untuk mengadopsi saya. Dia merasa sangat kuat bahwa saya harus diadopsi oleh lulusan perguruan tinggi. Jadi, semuanya sudah siap bagi saya untuk diadopsi saat lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." Kecuali bahwa ketika saya muncul, mereka memutuskan pada menit terakhir bahwa mereka benar menginginkan seorang gadis. Jadi orang tua saya yang berada di daftar tunggu mendapat telepon di tengah malam bertanya, "Kami memiliki bayi laki-laki yang tak terduga. Apakah Anda menginginkannya?" Mereka berkata, "Tentu saja." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu saya tidak pernah lulus kuliah dan ayah saya tidak pernah lulus SMA. Dia menolak menandatangani surat-surat adopsi terakhir dan dia hanya mengalah beberapa bulan kemudian ketika orang tua saya berjanji bahwa suatu hari nanti saya akan kuliah. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. Dan pada saat saya usia 17 tahun, saya kuliah. Tetapi dengan naif saya memilih perguruan tinggi yang hampir semahal Stanford. Dan semua tabungan orang tua saya yang berasal dari kelas kerja dihabiskan untuk biaya kuliah saya. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out.
And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. Setelah 6 bulan, saya tidak melihat nilai di dalamnya. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan dengan hidup saya dan tidak tahu bagaimana kuliah akan membantu saya mengetahuinya. Dan di sini saya menghabiskan semua uang yang telah diselamatkan orang tua saya sepanjang hidup mereka. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. Jadi saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu cukup menakutkan pada saat itu, tetapi untuk melihat ke belakang adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Begitu saya keluar, saya bisa berhenti mengambil kelas wajib yang tidak menarik minat saya dan mulai mengikuti kelas yang terlihat menarik. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Tidak semuanya romantis. Saya tidak punya kamar asrama, jadi saya tidur di lantai kamar teman saya. Kemudian saya kembali botol Coke untuk deposit 5C untuk membeli makanan dan saya akan berjalan 7 mil melintasi kota setiap malam minggu untuk mendapatkan 1 kali makan enak seminggu di kuil Hare Krishna. Aku menyukainya dan banyak dari apa yang saya temukan dengan mengikuti rasa ingin tahu dan intuisi saya ternyata tak ternilai harganya di kemudian hari. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. Biarkan saya memberi satu contoh. Reed College pada waktu itu mungkin menawarkan pengajaran kaligrafi terbaik di dunia. Di seluruh kampus, setiap poster, setiap label di setiap laci diukir dengan indah. Karena saya sudah di drop out dan tidak harus mengambil kelas normal, saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi untuk mempelajari cara melakukannya. Saya belajar tentang tipografi serif dan sans serif, tentang memvariasi jumlah spasi antara kombinasi huruf yang berbeda, tentang apa yang membuat hebat tipografi bagus. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. Itu indah, historis, artistik, halus dengan cara yang tidak dapat diungkapkan oleh sains, dan saya menemukannya itu menarik. Tak satu pun dari ini bahkan memiliki harapan aplikasi praktis dalam hidup saya. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. Namun 10 tahun kemudian, ketika kami merancang komputer Macintosh pertama, semuanya kembali kepada saya. Dan kami mendesain semuanya ke dalam Mac. Itu adalah komputer pertama dengan tipografi yang indah. Jika saya tidak pernah mengikuti kursus tunggal di perguruan tinggi,
Mac tidak akan pernah memiliki banyak tipografi atau font dengan spasi proporsional. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Dan karena Windows baru saja menyalin Mac, kemudian tidak ada komputer pribadi yang memilikinya, jika saya tidak pernah drop out, saya tidak akan drop out di kelas kaligrafi ini. Dan personal komputer tidak pernah memiliki tipografi yang indah seperti yang mereka miliki. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Tentu saja tidak mungkin menghubungkan titik-titik melihat ke depan ketika saya masih kuliah, tapi itu terlihat sangat jelas mundur 10 tahun kemudian. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Sekali lagi, Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik dengan melihat ke depan. Anda hanya dapat menghubungkannya dengan melihat ke belakang. Jadi, Anda harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depan Anda. Anda harus percaya pada sesuatu usus Anda, takdir, kehidupan, karma, apapun. Pendekatan ini tidak pernah mengecewakan saya dan telah membuat semua perbedaan dalam hidup saya. My second story is about love and loss. Cerita kedua saya adalah tentang cinta dan kehilangan. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. Saya beruntung, saya menemukan apa yang saya suka dilakukan di awal di kehidupan. Woz dan saya memulai Apple di garasi orang tua saya ketika saya berusia 20 tahun. Kami bekerja keras, dan dalam 10 tahun, Apple telah berkembang dari hanya kami berdua di garasi menjadi perusahaan senilai 2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. Kami baru saja meliris kreasi terbaik kami, Wacintons, setahun sebelumnya, dan saya baru berusia 30 tahun. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. Dan kemudian saya dipecat. Bagaimana Anda bisa dipecat dari perusahaan Anda yang baru dimulai? Nah, seiring pertumbuhan Apple, kami mempekerjakan seseorang yang saya pikir sangat berbakat untuk menjalankan perusahaan bersama saya, dan untuk tahun pertama atau lebih semuanya berjalan dengan baik. Tapi, kemudian visi kami tentang masa depan mulai menyimpang dan akhirnya kami jatuh. Ketika kami melakukannya, Dewan Direksi kami berpihak padanya. Jadi, saat saya berusia 30 tahun, saya keluar dan sangat terbuka untuk umum. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly.
I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. Apa yang telah fokus di seluruh kehidupan saya hilang. Dan itu menghancurkan saya. Dan saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan beberapa bulan. Saya merasa bahwa saya telah mengecewakan generasi pengusaha sebelumnya. Bahwa saya telah menjatuhkan tongkat estafet saat diserahkan kepada saya. Kemudian saya bertemu dengan David Pocard dan Bob Noyce dan mencoba meminta maaf karena telah mengacaukannya. Saya adalah kegagalan yang sangat publik dan saya bahkan berpikir untuk melarikan diri dari lembah. Tetapi suatu perlahan mulai menyadari saya masih menyukai apa yang saya lakukan. Pergantian peristiwa di Apple tidak mengubah sedikit pun. Saya telah ditolak, tetapi saya masih jatuh cinta. Jadi saya memutuskan untuk memulai dari awal. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Saya cukup yakin semua ini tidak akan terjadi jika saya tidak dipecat dari Apple. Itu mengerikan, mencicipi obat, tapi kurasa pasien membutuhkannya. Terkadang hidup memukul kepala Anda dengan batu. Jangan kehilangan kepercayaan. Saya yakin bahwa satu-satunya hal yang membuat saya terus maju adalah bahwa saya menyukai apa yang saya lakukan. Anda harus menemukan apa yang Anda sukai, dan itu benar untuk pekerjaan Anda seperti halnya untuk kekasih Anda. Pekerjaan Anda akan mengisi sebagian besar hidup Anda, dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. Dalam pergantian peristiwa yang luar biasa, Apple membeli Next. Saya kembali ke Apple dan teknologi yang kami kembangkan di Next adalah inti dari kebangkitan Apple saat ini. Dan Lorene dan saya memiliki keluarga yang luar biasa bersama. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. Saya cukup yakin semua ini tidak akan terjadi jika saya tidak dipecat dari Apple. Itu mengerikan, mencicipi obat, tapi kurasa pasien membutuhkannya. Terkadang hidup memukul kepala Anda dengan batu. Jangan kehilangan kepercayaan. Saya yakin bahwa satu-satunya hal yang membuat saya terus maju adalah bahwa saya menyukai apa yang saya lakukan. Anda harus menemukan apa yang Anda sukai, dan itu benar untuk pekerjaan Anda seperti halnya untuk kekasih Anda. Pekerjaan Anda akan mengisi sebagian besar hidup Anda, dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat.
Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan menetap. Seperti halnya semua masalah hati, Anda akan tahu kapan Anda menemukannya. Dan seperti hubungan hebat lainnya, hubungan itu menjadi lebih baik dan lebih baik seiring berjalannya waktu. Jadi teruslah mencari sampai Anda menemukannya. Jangan menetap.